Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali lagi bersama Pak Kayi di channel budidaya desa kita. Nah, ini pukul pagi sekitar jam 6 pagi saya ke kebun unduh jagung. Nah, ini saya akan membagikan beberapa 9 tips untuk memulai usaha pertanian. Nah, sebelumnya saya menanam berbagai macam varietas tanaman, yaitu alpukat, jambu kristal, jagung, terong, dan juga cabai di lahan seluas 250 meter persegi ini. Nah, sebelum saya membagikan 9 tips memulai pertanian, alangkah baiknya jangan di skip ya lur, agar tidak gagal paham, dan juga subscribe-nya agar channelnya bisa berkembang. Channel Pak Kayi meramaikan dunia pertanian, khususnya generasi penerus, generasi pemuda, untuk meramaikan pertanian yang ada di Indonesia ini, khususnya petani modern masa kini. Nah, inilah 9 tips memulai pertanian ala Pak Kayi di budidaya desa kita. Nah, satu adalah mulai dari kecil terlebih dahulu. Nah, langkah terbaik membangun usaha pertanian adalah dari skala kecil terlebih dahulu. Sesuai dengan kemampuan kita, memulailah menanam yang kita sukai terlebih dahulu pada sebidang tanah. Jika kita sudah tahu dan paham betul dengan usaha tani kita, barulah kita menanam pada lahan yang lebih luas. Dan jangan menanam dengan lahan yang luas kalau belum tahu betul ilmunya. Ini harus kita benar-benar tahu terlebih dahulu agar menghindari kegagalan, kerugian materi, tenaga, pikiran itu sendiri. Nah, ini poin yang kedua. Pahami situasi dan kondisi tanah kita. Lokasi lahan yang berbeda dapat memiliki jenis tanah, iklim, jenis tanaman, sosial budaya, dan kondisi lain yang berbeda-beda. Situasi dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi jenis tanaman dan cara budidaya yang harus kita terapkan. Kita harus melakukan riset ataupun uji coba terlebih dahulu sebelum mulai usaha dalam skala lebih luas. Apakah tanahnya cocok untuk lahan kita, tanaman kita? Maka dari itu kita tanam lebih kecil dahulu. Setelah kira-kira tanahnya cocok, kita kasih dengan skala lebih luas agar menghindari kegagalan dalam berbisnis pertanian kita. Nah, poin ketiga, pertimbangan jenis tanaman yang akan kita tanam. Pertimbangan jenis yang kita tanam dan jenis peralatan apa yang harus kita perlukan. Teliti berbagai pilihan untuk mencari tahu mana yang terbaik bagi kita. Sebaiknya kita memulai menanam dengan jenis tanaman yang kita sukai dan sudah menguasai teknologinya dulu. Nah, sebelum kita menanam itu harus kita sukai terlebih dahulu tanaman apa. Jadi kita merawatnya itu dengan sangat senang dan suka rela dan ikhlas menanam dengan tanaman yang kita cintai. Nah, poin keempat,
pelajari hama penyakit tanaman yang kita akan budidayakan. Pastikan kita memahami cara mengidentifikasi dan menangani hama dengan penyakit yang umum di daerah kita. Ini akan membantu kita melindungi tanaman dari kerusakan dan kegagalan panen akibat UPT-UPT pengganggu hama-hama yang disebabkan faktor cuaca, alam, lingkungan, khususnya penghujan seperti saat ini. Dan poin kelima yaitu buat rencana baik dan detail. Buat rencana tentang jenis tanaman, cara budidaya bahan-bahan yang harus didapatkan, tenaga kerja yang harus disiapkan, dan apa yang harus kita lakukan jika terjadi kesalahan dalam perawatan tanaman kita. Buat rencana tentang apa yang akan kita lakukan jika terjadi kekeringan ataupun banjir, ataupun terjadi wabah penyakit dan lain-lain, kita bisa menanggulanginya. Dan ini poin ke-7, pelajari dan kenali pasar. Ini faktor yang sangat penting ataupun penentu dalam usaha pertanian kita. Kalau kita menanam tidak tahu pasarnya, tidak tahu untuk menjualnya kemana, ini sangat beresiko sekali kalau kita tidak meninjau pasarnya terlebih dahulu sebelum kita menanam tanaman yang kita tanam. Dan pastikan tanaman yang kita akan usahakan mempunyai pasar yang jelas. Penguasaan pasar yang bagus biasanya jadi kunci sukses dalam memulai usaha pertanian ini. Harga dan hasil pertanian biasanya yang berfluktuatif, maksudnya yaitu naik turun, berfluktuatif itu dari waktu ke waktu. Nah, ini kita harus pelajari secara detail, kita amati berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun mana bulan yang menghasilkan harga-harga komoditi yang mahal, dan penanaman tanaman yang apa saja yang sekiranya ditanam pada waktu bulan itu bisa tembus harga yang sangat mahal. Seperti jagung ini, di saat ini jagung tembus 7.800. Ini di sepanjang sejarah jagung bisa tembus harga 7.800, ini sangat luar biasa. Ini pinter-pinter ya awake dhewe mencari peluang mana yang sekiranya tanaman itu bisa kita untung berkali lipat. Dan kapan tahu biasanya terjadi harga tinggi dan kapan harganya pas rendah. Ini kita harus pelajari benar-benar. Nah, kalau kita masih pemula, untung rugi itu biasanya kebanyakan ruginya kalau masih pemula ya. Resiko kegagalan pasar ataupun harga anjlok itu biasanya kita mengalaminya di saat memulai usaha ataupun pemula. Nah, ini kita belum tahu
banget ilmunya, ilmu tanamannya, ilmu pasarnya. Ini bisa menjadi tolak ukur berjalannya waktu. Kita bisa memprediksi sendiri. Ini kita harus telaten, sabar merawat tanaman kita agar tidak terjadi kerusakan ataupun gagal panen yang diakibatkan karena kita belum tahu ilmunya. Dan poin ke-8 yaitu selalu ikuti perkembangan teknologi. Nah, ini sangat penting juga, jangan gaptek terus, kita amati perkembangan teknologi apa saja yang ini ngetren di pertanian sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Nah, ini pastikan kita mengikuti perkembangan teknologi dan teknik pertanian terbaru. Ini akan membantu kita tetap menjadi yang terdepan. Nah, ini yang terdepan dalam persaingan dan memastikan kita melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin. Nah, ini, dan jangan lupa bangun relasi-relasi para petani-petani senior ataupun petani-petani ahlinya untuk ikut, untuk kita meminta ilmunya ataupun belajar bimbingannya. Jangan takut dan jangan malu. Ya, ini kuncinya. Dan 9 yaitu belajar pada ahlinya. Nah, ini poin sangat penting sekali. Jangan sekali-kali menanam tanaman kalau belum tahu ilmunya ataupun ada bimbingan yang ahlinya. Itu akan membuang modal kita yang sangat besar, tuh bunuh diri. Nah, ini kita akan melakukan hal yang sangat sia-sia. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu triknya, kita akan sangat gampang sekali untuk bisa mencari setelah harga tinggi ataupun bagaimana tanaman itu baik. Carilah mentor atau kelompok petani yang kita bisa belajar dan minta saran pada mereka. Jangan malu. Supaya usaha kita bisa berhasil, adanya mentor ataupun pembimbing akan membuat kita lebih mudah dalam memulai usaha pertanian kita. Nah, ini kunci utama juga mentor ataupun guru ahlinya pertanian. Nah, ini kita jalin sebanyak-banyak mungkin. Guru-guru ataupun kita belum tahu ilmunya untuk menanam ini, kita tanya gimana caranya, perawatannya, OPT yang menyerang di waktu musim-musim penghujan ataupun musim-musim kemarau. Nah, ini sangat penting sekali sebelum kita melakukan penanaman terlebih dahulu. Nah, cukup sekian tutorial dari Pak Gayik di budidaya desa kita ini. Jangan lupa subscribe ya lur, agar channelnya Pak Gayik bisa berkembang, meramaikan dunia pertanian muda. Mari para petani muda, generasi muda, penerus bangsa, kita berbondong-bondong bertani agar Indonesia bisa maju, ketahanan pangannya bisa memperbaiki kehidupan yang lebih layak lagi. Insya Allah kalau kita tekun dalam suatu bidang yang kita kuasai, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil apa yang kita sudah jerih payah yang kita lakukan secara terus menerus. Salam sukses dari Pak Gayik.